Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 3 yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Masih tema 2, subtema 4. Kali ini adalah pembelajaran yang pertama. Masih tema menyayangi hewan. Bagaimana keadaannya anak-anak? Ya, semoga semuanya diberi kesehatan, sehat selalu, bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bisa diterima dengan baik. Ya, anak-anak, tentunya di rumah kalian punya binatang piaraan ya. Ada yang mungkin punya kelinci, ada yang punya kucing semuanya, ada yang punya ayam atau mungkin yang suka burung ya. Itulah hewan-hewan yang biasa dipelihara oleh orang di rumah ya. Tema kali ini adalah menyayangi hewan, bisa berupa ikan, burung, kucing atau ayam ya. Nah, sekarang bagaimana cara merawat hewan? Melani mempunyai hewan peliharaan kucing. Di rumahnya Melani memelihara 3 ekor kucing Anggora. Melani memberi nama mereka Dora, Ukis, dan Cleo. Melani sangat menyayangi kucing-kucingnya. Setiap hari Melani merawat kucing-kucingnya dengan tekun dan sabar. Merawat hewan memerlukan ketekunan dan kesabaran. Melani secara rutin membawa kucing-kucingnya ke dokter hewan. Dokter hewan yang biasa didatangi Melani adalah Dokter Bambang Irawan. Dokter Bambang sangat sabar dan santun. Ketika datang ke klinik Dokter Bambang, Melani bertanya tentang cara merawat kucing Anggora. Nah, sekarang bacalah wawancara Melani dengan Dokter Bambang di bawah ini. Sambil membaca, temukan pokok-pokok isi wawancara tersebut. Ya, Melani. Selamat siang, dokter. Bolehkah saya bertanya tentang cara merawat kucing Anggora? Dokter Bambang. Silakan, mau bertanya apa? Melani. Apakah sama merawat kucing Anggora dengan kucing domestik? Dokter Bambang. Kucing domestik dan kucing Anggora atau kucing ras memiliki persamaan dan perbedaan. Yaitu Anggora sedang melakukan wawancara dengan dokter hewan ya. Dokter hewannya namanya Pak Bambang. DRH itu dokter hewan. Nah, lanjut. Melani, apa persamaannya, Dok? Dokter Bambang. Persamaannya, semua jenis kucing selalu ingin disayangi dan dilindungi oleh pemiliknya. Merawat mereka dengan baik adalah bentuk kasih sayang kepada mereka. Melani. Terus, apa perbedaan kucing domestik dan kucing ras, Dok? Dokter Bambang. Secara fisik, kucing domestik dan ras berbeda. Yaitu bulu kucing domestik cenderung pendek. Sementara kucing ras memiliki bulu panjang dan tebal. Makanan mereka berbeda. Kucing domestik mau makan apa saja. Sementara makanan kucing ras adalah khusus, yaitu makanan kering atau makanan basah yang khusus kucing ras. Kucing domestik lebih aktif daripada kucing ras. Daya tahan tubuh kucing domestik lebih baik daripada kucing ras. Perawatan kucing domestik lebih mudah dan murah dibanding kucing ras. Wah, ternyata banyak juga ya, Dok, perbedaannya. Bagaimana cara merawat dan menyayangi kucing peliharaan kita, Dok? Dokter Bambang. Banyak, misalnya memberi makan yang layak, memberi minuman yang sehat, memandikannya secara rutin, membawa ke dokter jika sakit,
mengajak bermain, bahkan mengelus-ngelus bulu kucing dan mengajaknya bercanda juga bentuk kasih sayang kepada kucing. Nah, itu wawancara Melanie kepada dokter hewan. Ya, apa itu wawancara? Ya, kalian sudah tahu wawancara? Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mencari informasi tentang suatu masalah. Dan narasumber, kok ada narasumber? Apa narasumber ya? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Ya. Orang yang diwawancarai itu namanya narasumber. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Ya. Orang yang mewawancarai itu namanya pewawancara. Yang diajak wawancara, ya, itu namanya yang diwawancarai namanya narasumber. Paham? Ya. Wawancara sering dilakukan oleh wartawan untuk mengumpulkan informasi. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya meliput berita, ya, di televisi, di radio, di surat kabar, ya, koran, itu ada wartawan, orang yang pekerjaannya meliput berita dari sana kejadian sana diliput. Dia melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian dirangkum, dibuat berita. Itu pekerjaannya wartawan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan wawancara Melanie tadi di atas. Ya, Melanie wawancara dengan dokter, ya, dokter hewan tadi, ya. Nomor 1, siapa yang diwawancari oleh Melanie? Ya, siapa? Siapa yang diwawancarai oleh Melanie? Ya, dokter Bambang. Ya. Apa pekerjaan atau profesi orang yang diwawancarai Melanie itu? Profesinya dokter hewan. Ya, pekerjaan atau profesinya adalah dokter hewan. Di mana mereka melakukan wawancara? Ya, di mana mereka melakukan wawancara? Di kliniknya. Apa pokok masalah yang ditanyakan oleh Melanie kepada narasumber? Pokok masalahnya adalah cara merawat kucing. Ya, cara merawat kucing. Apa pendapat narasumber tentang cara merawat hewan? Ya, cara merawat hewan kucing tadi, ya. Apa pendapat narasumber tentang cara merawat hewan? Ya, pendapat narasumber, iya, sama saja, ya, sama saja merawat hewan. Itu antara kucing lokal dengan kucing ras itu sama saja. Hanya ada perbedaannya dalam perawatannya. Semuanya perlu kasih sayang, ya. Nah, karena sesama makhluk kita harus kasih sayang, menyayangi kepada sesama makhluk. Kucing kan makhluk juga, makhluk Allah. Ya, kita juga harus sayang pada kucing. Kita tidak boleh menyakiti kucing. Ya, kita harus sayang kepada kucing. Nah, bentuk sayangnya bagaimana? Ya, dengan cara diberi makan, ya, kalau sakit dibawa ke dokter hewan, diajak bercanda, diajak main, terus dielus-elus bulunya, itu bentuk kasih sayang. Ya. Nah, sekarang tulis kembali cara merawat hewan kucing tadi berdasarkan hasil wawancara Melanie tersebut. Perhatikan penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang baik dan benar. Cara merawat kucing, ya. Kalian tulis di sini cara merawat kucing berdasar tadi wawancara Melanie dengan dokter Bambang tadi, ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya.
Ini Melani punya kucing ya. Sekarang kita belajar tentang bilangan pecahan sederhana. Ya, bilangan pecahan sederhana. Selain mempunyai kucing Anggora, Melani juga mempunyai kucing domestik atau kucing lokal. Namanya Miu. Miu memiliki bulu berwarna belang 3. Miu memiliki kesukaan yang unik. Dia suka makan biskuit. Jika Melani sedang makan biskuit, Miu selalu mendekat. Meskipun Miu suka makan biskuit, Melani tidak berani memberinya banyak-banyak karena takut diare. Biasanya Melani hanya memberinya 1/4, 1/3, atau paling banyak setengah potong biskuit saja. Nah, ini biskuitnya ya. Biskuit satu biskuit itu penulisannya adalah 1:1. Ini yang utuh ya. Yang utuh, 1 biskuit utuh itu penulisannya adalah 1:1 atau 1/1. Cara membacanya adalah 1/1 ya. Cara membacanya adalah 1/1. Ya. Kemudian yang sudah dibagi 2, itu 1 biskuit dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ya. Tadi 1 biskuit dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap bagian biskuit besarnya 1/2 dari biskuit semula. Ya, setiap bagian biskuit besarnya 1/2 dari biskuit semula. Nah, 1/2 lambangnya adalah seperti ini, 1/2 atau bisa dibaca setengah ya. 1/2 boleh, 1/2 atau setengah. Nah, 1 biskuit dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian biskuit besarnya 1/3 bagian dari biskuit semula. Nah, ini jika 1 biskuit dibagi menjadi 3, seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian besarnya juga harus sama, meskipun dibagi 3, tapi kok tidak sama, tidak bisa dikatakan sepertiga. Bagiannya harus sama besarnya. Nah, 1/3 itu lambangnya adalah 1, ada garis itu ya, di bawahnya 3, itu namanya 1/3. Kemudian kalau 1 biskuit dibagi menjadi 4 bagian, ya, dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap bagian biskuit besarnya 1/4. Ya. Bagiannya adalah 1/4 bagian dari biskuit semula. 1/4 lambangnya adalah 1 garis dan 4. Itu namanya 1/4. Bentuk biskuitnya seperti itu, 1/4 ya. Nah, kita tambah wawasan ya. Kita masih belajar tentang pecahan sederhana. Itu setengah ya. Gambar itu adalah gambar setengah. 1/2 sama. 1/2 lambangnya adalah 1/2 lambangnya 1, angka 1 di atas ya. Terus ada garis ya, terus angka 2 di bawah. Nah, penjelasannya 1, angka 1 itu disebut pembilang. Ya, yang atas itu angka 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Ya, yang atas, angka yang atas namanya disebut adalah pembilang dan yang angka 2 disebut penyebut. Ya, disebut penyebut. Nah, ini 1/3. 1/3 sama. 1/3 lambangnya 1 garis 3. 1 disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. 1/4 lambangnya di angka 1 garis 4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Ya, itu 1/4. Nah, salah satu cara merawat hewan adalah memberi makan yang layak. Ada hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore.
Sapi, kambing, kelinci, kuda, dan kerbau adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Ya, jadi ada hewan yang makannya tumbuh-tumbuhan, itu namanya disebut herbivore. Sapi, kambing, kelinci, kuda, kerbau itu adalah hewan herbivore. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Buah-buahan ini juga bisa menjadi makanan hewan. Nah, ini apa ya? Semangka, buah semangka. Nah, gambar pertama itu adalah seperempat. Gambar bagiannya adalah seperempat. Gambar kedua bagiannya adalah seperdua. Seperdua atau setengah ya. Seperdua. Gambar ketiga itu bagiannya adalah sepertiga. Bagiannya adalah sepertiga. Itu semangka-semangka yang diiris-iris, ada yang diiris setengah ya bagiannya, ada yang diiris seperempat, ada yang diiris sepertiga. Nah, sekarang tentukan nilai pecahan sesuai gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, ini gambar apa ya? Oh, ini gambar gambar pepaya ya. Ini gambar pepaya ini, buah pepaya. Yang pertama, gambar yang pertama yang sebelah kiri berapa itu? Ya, itu sepertiga ya. Sepertiga bagian. Yang tengah ya seperempat. Dan yang kanan ya, yang kanan adalah seperdua atau setengah ya. Perhatian juga. Nah, ini gambar apa roti ya? Gambar yang pertama, yang paling kiri berapa? Seperdua. Yang tengah sepertiga. Yang paling kanan seperempat ya. Yang bawahnya sekarang tuh gambar mentimun ya. Gambar mentimun yang udah diiris-iris. Nah, yang pertama paling kiri setengah. Yang tengah sepertiga dan yang paling kanan seperempat. Itu bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang tentukan nilai pecahan yang sesuai dengan gambar berikut. Tadi sudah saya kasih latihan contoh ini ya. Ini sudah saya contohkan dari mulai semangka, seperempat, sepertiga, seperdua ya. Ini sekarang kalian menentukan sendiri di sini sesuai dengan gambarnya ya. Tentukan nilai pecahan sesuai dengan gambar berikut. Nomor 1 itu kue, nomor 2 roti, nomor 3 jeruk. Nah, itu berapa ya? Itu titik dari kue semula. Titik dari kue semula itu berapa bagiannya ya? Ya. Sekarang kita belajar karya mozaik. Kalian tahu mozaik? Oh iya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Di sela-sela waktu belajar dan merawat kucing-kucingnya, Melanie senang membuat prakarya. Ia senang memanfaatkan barang-barang bekas di rumahnya untuk membuat prakarya. Seperti koran bekas, kertas kado bekas, pita, atau benda-benda lainnya yang sudah tidak terpakai. Barang bekas itu dikreasikannya menjadi karya-karya kerajinan tangan yang indah. Nah, inilah bentuk jadinya ya. Nanti kalau sudah dari barang-barang bekas itu dibentuk hewan atau ikan ya menjadi seperti ini. Ini namanya mozaik. Ya, mozaik. Lah, Melanie baru saja membuka internet dan membaca artikel tentang cara membuat karya mozaik. Mozaik mirip dengan kolase. Perbedaannya,
mozaik dibuat dari kepingan bahan yang sudah dipotong-potong, misalnya kertas atau bahan lainnya yang disusun dan ditempelkan dengan lem pada bidang datar, misalnya kertas. Sementara kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam seperti kain, kertas atau kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Jadi bedanya apa antara mozaik dengan kolase? Kalau kolase itu sudah ada gambarnya ya. Kalau kolase itu sudah ada gambarnya, kemudian kita tempeli. Ya. Kita tempelin potongan-potongan kertas, potongan-potongan kayu ya. Itu namanya kolase. Tapi kalau mozaik kita langsung membuat gambar dari potongan-potongan itu. Ya, kita membuat gambar dari potongan-potongan barang-barang bekas itu tanpa ada gambarnya dulu ya, tanpa ada gambarnya dulu. Ya, itu namanya mozaik. Nah, bacalah petunjuk membuat karya mozaik di bawah ini. Bahan-bahannya, bahan dan alat. Kertas origami berwarna-warni. Tahu origami? Iya, kertas origami. Kemudian lem kertas. Kertas gambar atau kertas karton. Dan pensil. Dan penghapus. Dan yang gunting. Dan pelubang kertas. Dan pinset atau penjepit kertas. Ya, itu bahan-bahannya. Nah, langkah-langkahnya. Sekarang langkah-langkah membuat mozaik. Pertama, buatlah sketsa gambar pada kertas gambar atau karton. Kita buat sketsa dulu. Sketsa ya. Kita buat sketsa gambar bentuknya ya. Dan yang kedua, potong-potong kertas origami dengan bentuk bebas dengan ukuran kecil-kecil. Pisahkan masing-masing potongan kertas tersebut sesuai warnanya. Kamu juga boleh membuat potongan-potongan itu dengan alat pelubang kertas tuh ya, ceplokan ya di pelubang kertas itu ya. Seperti itu. Atau digunting-gunting, pakai gunting juga bisa yang kecil-kecil. Kemudian ratakan lem tipis-tipis lem kertas pada sketsa yang kamu buat ya. Sketsa. Setelah itu tempelkan satu persatu potongan kertas origami pada sketsa tersebut. Sesuaikan warna dengan gambar sketsa yang kamu buat. Jika kesulitan, kamu dapat menggunakan alat yang ada di sekitarmu, misalnya pinset penjepit ya. Ya, ini caranya seperti ini ya. Dikasih lem dulu gambarnya, kemudian pakai alat jepit ya untuk menempelkannya. Sedikit-sedikit bisa. Nah, yang keempat, lakukan kegiatan menempel sampai semua pola gambar penuh oleh potongan kertas. Kerjakan dengan tekun dan rapi. Itu ya, seperti ini harus tekun ya, harus sabar ya dalam membuatnya. Tempelkannya harus sabar ya. Nanti akan menjadi namanya mozaik. Ya, itu jadi seperti ini ya. Gambar bunga. Mozaik bunga. Ya, kalian bisa melakukan di rumah ya, mencoba. Siapkan bahan dan alat untuk membuat karya mozaik dengan bahan kertas. Buatlah sketsa gambar dengan tema hewan kesayangan pada selembar kertas karton ukuran A4. Nah, kalian bisa buat sketsa gambar dengan tema hewan kesayangan, bisa kucing, bisa kelinci, bisa burung, bisa ikan ya, kesayangan kalian apa ya. Dan buat mozaik boleh dari kertas ya, dipotong-potong atau dengan pelubang kertas boleh juga. Ya, selamat mencoba, selamat membuat karya mozaik. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.